Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas RE Teknil Institut Teknologi Sumatera angkatan 23. Jadi di sini kami akan memaparkan PPT kami terkait penerapan aplikasi teknologi geospasial dalam bidang teknik sipil. Nah, salah satu implementasinya yang kami akan jelaskan pada PPT ini adalah integrasi LIDAR dalam monitoring dan pengawasan proyek konstruksi bendungan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tata Serengginas Tegar Pembudi dengan NIM 123210192. Saya Arianto Asri Winawansyah dengan NIM 123210179. Nama saya Dinika Brusunulingga dengan NIM 123210191. Dengan saya Farhan Alhadi Saptra dengan NIM 123210194. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam apa itu LIDAR, jadi kita bahas terlebih dahulu dari teknologi geospasial. Teknologi geospasial itu adalah sistem dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis, serta menyajikan data yang memiliki referensi geografis. Teknologi ini sangatlah penting dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah teknik sipil. Di dalam teknik sipil itu berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis lokasi. Di dalam teknologi geospasial itu terdapat beberapa metode atau cara dalam melakukan penyajian data. Di antaranya adalah sistem informasi geografis atau SIG atau GIS, penginderaan jarak jauh yaitu remote sensing. Yang ketiga ada sistem pemosisian global GPS atau GNSS, dan yang akan kita bahas yaitu LIDAR atau Light Detection and Ranging. Lalu ada fotogrametri, dan terakhir ada sistem navigasi dan pelacakan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu apa itu LIDAR. LIDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging, yaitu sebuah teknologi penginderaan jarak jauh yang menggunakan cahaya laser untuk mengukur jarak ke suatu objek. Teman-teman semua bisa melihat dari gambar ini merupakan alat yang termasuk ke dalam LIDAR. Nah, kita akan bahas itu di next selanjutnya. Jadi apa sih jenis-jenis LIDAR itu? Jenis-jenis LIDAR sendiri terbagi menjadi dua, yaitu LIDAR udara dan juga terestrial. Di mana LIDAR udara sendiri, sistem ini dipasang di sayap pesawat tetap ataupun helikopter. Cahaya laser inframerah dipancarkan ke tanah dan dikembalikan ke sensor LIDAR udara yang bergerak. Ada dua jenis sensor udara, yaitu topografi dan juga batimetri. Apa sih LIDAR topografi itu? LIDAR topografi itu adalah LIDAR yang digunakan untuk memetakan permukaan daratan. Sementara batimetri sendiri LIDAR yang digunakan untuk jenis akuisi udara yang menembus air. Sementara LIDAR terestrial sendiri ada dua jenis utama, yaitu bergerak dan juga statis. Dalam kasus akuisi bergerak, sistem LIDAR dipasang pada kendaraan yang bergerak. Dalam kasus akuisi statis, sistem LIDAR biasanya dipasang pada tripod atau perangkat stasioner. LIDAR terestrial mengumpulkan titik-titik yang padat dan sangat akurat, yang memungkinkan identifikasi objek secara tepat. Apa sih fungsi-fungsi LIDAR itu? Fungsi-fungsi LIDAR sendiri yaitu pemetaan topografi, pemetaan vegetasi, penginderaan jarak jauh, dan juga model 3D objek. Sementara cara kerja dari LIDAR sendiri yaitu sensor LIDAR memancarkan pulsa cahaya laser yang dipancarkan ke lingkungan sekitar. Kemudian pulsa cahaya laser tersebut memantulkan dari objek-objek di sekitarnya. Kemudian sensor LIDAR mengukur waktu yang dibutuhkan bagi setiap pulsa cahaya laser untuk kembali ke sensor. Dengan menggunakan kecepatan cahaya dan waktu yang dibutuhkan pulsa untuk kembali, sensor LIDAR
dapat menghitung jarak ke setiap objek. Data jarak dari setiap pulsa cahaya laser yang dipantulkan menciptakan titik-titik data 3D yang dikenal sebagai data titik awan. Kombinasi semua data titik awan ini menghasilkan peta 3D yang terperinci dari lingkungan yang dipindah. Baik, untuk contoh studi kasus yang kami ambil itu adalah Bendungan Manggar. Nah, Bendungan Manggar sendiri itu berletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Utara, dan di Kelurahan Karangjoang. Nah, bendungan ini menyediakan air baku bagi Kota Balikpapan dan juga menjadi tempat wisata. Next. Bendungan Manggar mulai mengalami masalah seperti endapan lumpur dan tanaman mati yang menyumbat aliran. Beberapa bagian strukturnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, namun pemantauan yang dilakukan selama ini masih terbatas dan belum menggunakan sistem yang dapat memantau secara real time. Untuk meningkatkan akurasi, digunakan teknologi LiDAR yang dipasang pada drone untuk memetakan permukaan bendungan secara detail. Selain itu, sistem sensor juga dipasang untuk mengumpulkan data harian seperti curah hujan, debit air, kelembapan, dan getaran struktur bendungan. Sensor ini memungkinkan pemantauan kondisi bendungan secara terus-menerus sehingga perubahan yang terjadi dapat segera terdeteksi. Kemudian data hasil pemindaian LiDAR dan sensor harian kemudian diolah menjadi model 3 dimensi dan grafik kondisi yang memperlihatkan perubahan bentuk, pembukaan endapan, serta tanda-tanda kerusakan kecil yang terlihat dengan mata telanjang. Hasil pemantauan menunjukkan adanya endapan lumpur yang cukup tinggi, sedikit bengkok pada dinding pelimpa, dan penurunan permukaan mercu bendungan sekitar 3 cm. Secara keseluruhan, kondisi bendungan masih tergolong baik dengan skor 4,2 dari 5, namun ada indikasi penurunan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pembersihan saluran secara rutin dan pemantauan ulang setiap 6 bulan dengan dukungan sensor harian agar bendungan tetap aman dan berfungsi optimal. Yang selanjutnya ialah kelebihan LiDAR. Yang pertama, memiliki akurasi dan resolusi yang tinggi. LiDAR menghasilkan peta 3D yang sangat rinci dan akurat, membantu memahami topografi dan struktur bendungan secara detail, sehingga memudahkan deteksi keretakan, erosi, dan potensi bahaya lain seperti ketidakstabilan lereng. Yang kedua, meningkatkan keamanan operasi. Karena dilakukan dengan drone, inspeksi tidak memerlukan operator yang harus berada di lokasi berbahaya seperti tebing atau area sulit, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, dapat melakukan pemantauan berkala dan real-time. Data LiDAR dapat digunakan untuk memantau kemajuan konstruksi dan kondisi bendungan secara berkala. Kemungkinan, manajemen proyek mengambil keputusan cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Yang selanjutnya ialah kekurangan LiDAR. Yang pertama, biaya investasi awal yang tinggi. Perangkat LiDAR dan drone serta perangkat keras untuk pemrosesan data memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, pengaruh kondisi cuaca dan lingkungan sangat mempengaruhi kualitas data LiDAR. Dapat menurun saat cuaca buruk atau hujan kabut, dan sulit menembus vegetasi sangat rapat sehingga data permukaan tanah bisa kurang akurat. Yang ketiga, dibutuhkan operasi terampil. Pengoperasian dan analisis data LiDAR memerlukan keahlian khusus agar hasil survei dapat diandalkan dan sesuai kebutuhan proyek. Yang keempat, adanya masalah integrasi data. Kadang terjadi ketidakcocokan koordinat atau akurasi saat menggabungkan data LiDAR dengan data survei lain yang memerlukan penyesuaian sistem koordinat dan referensi yang konsisten. Kesimpulan presentasi kali ini ialah pemakaian teknologi LiDAR dalam pengawasan konstruksi bendungan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam survei pemetaan topografi, terutama di wilayah sulit seperti hujan atau area berbukit yang sulit diakses secara langsung. Hal ini membantu pengendalian mutu dan pengambilan keputusan yang lebih tepat selama proses pembangunan bendungan. Selain itu, penggunaan LiDAR juga lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan keselamatan karena mengurangi kebutuhan pekerjaan lapangan langsung. Dengan demikian, LiDAR meningkatkan efektivitas pengawasan konstruksi bendungan melalui pemantauan yang lebih detail, cepat, dan aman. Namun, penggunaan LiDAR sangat bergantung dalam kondisi cuaca. Kualitas yang dihasilkan menurun saat cuaca buruk atau
hujan kabut, dan sulit menembus vegetasi sangat rapat, sehingga data permukaan tanah bisa kurang akurat.